Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Reformasi. Saya dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan demokrasi di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Indonesia mengalami 4 fase perubahan demokrasi. Di antaranya ada yang paling awal demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Orde Baru, dan yang terakhir sampai sekarang adalah demokrasi reformasi. Kita akan membahas mulai dari yang pertama, yakni demokrasi parlementer yang berlaku dari tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada saat itu Indonesia masih dipimpin dalam bentuk Perdana Menteri dan bersama presiden sebagai kepala negaranya. Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen negara mempunyai peran penting. Pada sistem ini, rakyat memiliki keleluasaan untuk ikut campur urusan politik dan boleh membuat partai. Masa demokrasi parlementer adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir perwujudan semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik di Indonesia. Kemudian yang kedua, demokrasi terpimpin yang berlaku dari tahun 1959 sampai dengan 1965. Masa demokrasi terpimpin yang ditentukan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah Undang-Undang Dasar 1945. Namun usulan tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakannya pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante. Pemungutan suara ini dilakukan pada 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni pada tahun 1959 dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut. Kemudian kita beralih pada masa demokrasi Orde Baru yang berlaku dari tahun 1969 sampai dengan 1998. Sistem demokrasi Orde Baru dimulai setelah masa transisi yang singkat, yaitu antara 1966 sampai dengan 1968 ketika Jenderal Soeharto terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin menjadi lebih demokratis pada masa Orde Baru. Rakyat percaya terhadap pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto atas dasar beberapa hal, yaitu Soeharto sebagai tokoh utama untuk Orde Baru dipandang sebagai sosok pemimpin yang mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan. Soeharto berhasil membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang menjadi musuh Indonesia pada masa ini. Soeharto berhasil menciptakan stabilitas keamanan Indonesia pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian kita beralih pada sistem demokrasi yang berlaku sampai saat ini adalah sistem demokrasi periode reformasi yang berlaku dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Presiden B.J. Habibie meletakkan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Habibie menghapus beberapa kekangan demokrasi yang berlaku di era Soeharto. Dalam masa pemerintahan B.J. Habibie muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Salah satunya pada era reformasi diberikan ruang untuk kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam
kebangsaan dan kenegaraan. Di era Orde Baru, pemberedelan atau pencabutan surat izin usaha pers kerap dilakukan apabila tidak sejalan dengan pemerintahan. Kemudian di era Reformasi, sistem multipartai diberlakukan. Ini terlihat pada pemilihan umum 1999, Habibie sebagai Presiden RI membuka kesempatan pada rakyat untuk berserikat, berkumpul sesuai ideologi dan aspirasi politiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.